Sebagai komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca global, pemerintah melakukan transisi energi dengan meningkatkan penggunaan energi rendah emisi dan energi terbarukan. Namun, migas masih dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia saat meresmikan proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru, serta lapangan gas MDA dan MBH di Sheraton Hotel and Tower Surabaya mengatakan, realisasikan target produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Wapres menegaskan, untuk mencapai target tersebut, perlu adanya kepastian dan kemudahan perizinan agar percepatan komersialisasi dapat segera dilaksanakan. Selain itu, Wapres meminta agar cadangan-cadangan gas yang sudah ditemukan dipercepat proses pengembangannya, sehingga gas bisa tetap menjadi komoditas unggulan Indonesia. Selain itu mensegerakan penyelesaian desain kebijakan gas nasional yang mencakup rancangan besar terkait gas berikut kebutuhan industri secara konkret. Di sisi lain, penetapan harga gas bumi tertentu juga harus memperhatikan unsur keadilan dan keseimbangan manfaat yang diterima oleh produsen gas, industri yang menggunakan gas, dan pemerintah. Wapres meminta, agar pembangunan jaringan pipa transmisi Cirebon Semarang dan Dumai Sei Mangkei serta pembangunan terminal penerima regasifikasi dan moda transportasinya dipercepat. Hal ini untuk memudahkan penyaluran kelebihan pasokan gas di Jatim, Aceh dan Kilang Tangguh. Ia meminta SKK Migas dan kontraktor kerjasama atau KKKS agar menggunakan teknologi rendah emisi dalam kegiatan operasinya, sehingga dapat ikut berkontribusi pada pencapaian target net zero emission. Menurut Wapres, dengan strategi ini, menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan target penurunan emisi Indonesia, dari 29% menjadi 31,89% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional, serta target net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan PSNJTB, serta proyek lapangan MDA dan MBH, hingga selesai dengan baik. Wapres pun berharap kedua proyek ini mampu meningkatkan pasokan gas secara signifikan, dan menjamin ketersediaan migas bagi industri di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga turut memberikan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara. Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif melaporkan progres kedua proyek ini. Total investasi lapangan gas JTB sekitar Rp22,5 triliun. Penerimaan negara yang didapatkan mencapai sekitar Rp23,1 triliun selama proyek berjalan dan TKDN pada proyek ini adalah sebesar 40%. Ia menambahkan proyek lapangan gas JTB menyerap tenaga kerja berasal dari lokal Bojonegoro sebesar kurang lebih 65%, puncaknya mencapai 4.941 tenaga kerja lokal pada April tahun 2021. Sebagai tanda peresmian gas on stream di lapangan JTB dan MDA dan MBH, Wapres didampingi Menteri ESDM dan Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa, menekan sirine dan menandatangani prasasti JTB dan prasasti MDA dan MBH. Dalam peresmian dua proyek migas ini, dilakukan pula penyerahan revisi POD 1 lapangan Asap, Kido dan Merah Wilayah Kerja Kasuari dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas. Perubahan PODI lapangan Asap, Kido dan Merah akan meningkatkan investasi dari sebelumnya sebesar 914 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 13,5 triliun rupiah menjadi USD 3.376,7 juta atau setara dengan 50 triliun rupiah sehingga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah.